Assalamualaikum teman-teman. Kita ketemu lagi pada mata kuliah Biostatistik 1. Pada kesempatan ini, kita akan membahas konsep dasar statistik dan data. Baik, mari kita mulai. Baik, kita mulai dengan etiologi statistik. Nah, etiologi statistik disebut juga statistik secara bahasa. Nah, dari mana asal kata statistik tadi? Nah, jadi teman-teman, asal kata statistik itu bukan statis ya. Kalau statis itu artinya adalah tetap. Tapi statistik secara bahasa itu sebenarnya dia berasal dari kata state ya. State kalau dalam bahasa Inggris itu artinya kota atau daerah. Nah, mengapa dia dinamakan statistik yang diasalkan dari kata state? Karena statistik itu sebenarnya adalah orang-orang yang berkecimpung dalam urusan keadaan kenegaraan atau ahli negara. Nah, jadi dulu ya statistik ini muncul karena adanya orang yang mengurusi data-data yang berhubungan dengan kependudukan ya, yang berhubungan dengan kenegaraan. Nah, maka dari itu muncullah istilah statistik. Definisinya ya, secara umum statistik itu adalah semua ilmu ya, atau ilmu-ilmu yang berurusan dengan pengumpulan, penyajian, dan analisis data. Jadi dia pengumpulan, penyajian, dan analisis data. Nah, yang bertujuan untuk menarik kesimpulan, kemudian memanfaatkan kesimpulan tersebut untuk menentukan keputusan pada keadaan yang tidak pasti. Nah, contoh-contoh pengambilan keputusan pada keadaan tidak pasti itu sudah kita contohkan pada pengantar statistik pada sesi pertama. Nah, menurut ilmuwan ya, menurut Murray R. Spiegel ya, itu dalam bukunya Scoums ya, dia menyatakan bahwa statistik adalah ilmu pengetahuan ya, yang berhubungan dengan metode-metode ilmiah untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, merangkum, dan menganalisis data. Nah, di samping pula terkait dengan metode-metode untuk penarikan kesimpulan yang valid. Ya, kemudian dari kesimpulan yang valid itu diambil keputusan berdasarkan alasan yang ilmiah dan kuat yang diperoleh dari hasil analisis yang tadi. Nah, itu menurut ilmuwan ya. Nah, fungsi dari statistik itu apa? Nah, sedikit banyak kita sudah bahas sebenarnya ya di pertemuan yang lalu. Secara garis besar ya, fungsi dari statistik itu adalah untuk menganalisis data, ya, analisis data, meramal ya atau peramalan suatu kejadian, uji hipotesis. Ya, kita sudah bahas hipotesis ya minggu yang lalu. Kemudian untuk pengembangan ilmu statistik itu sendiri. Nah, di mana saja ya statistik itu digunakan ya. Jadi semua bidang rata-rata sudah menggunakan ilmu statistik. Misalnya pada bidang ekonomi dan bisnis, teknik dan mekanika, teknik sipil, sosial dan budaya, pemerintahan, komputer ya dan informasi, psikologi dan komunikasi ya, matematika dan ilmu pengetahuan alam, dan tidak lupa pula adalah ilmu kesehatan ya, yang juga banyak menggunakan ilmu statistik. Nah, dalam kesehatan bagaimana penggunaan ilmu statistik itu? Kemarin ada yang bertanya ya. Jadi pertama contohnya adalah untuk memberikan keterangan tentang masalah-masalah kesehatan masyarakat yang dihadapi, serta hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas
Ya, jadi kalau teman-teman nanti kerjanya di puskesmas mungkin ya bidang kesehatan masyarakatnya misalnya, nah itu banyak ya orang-orang kesmas itu menggunakan ilmu statistik untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat dan untuk memutuskan apa prioritas terlebih dahulu yang harus dilakukan untuk kesehatan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua contohnya adalah untuk memberikan keterangan penyebaran penyakit ya dari bidang epidemiologi ya kalau ilmu kesehatan. Ya, berapa luas wilayah yang disebar oleh penyakit tersebut, kecenderungan penyebarannya gimana, waktu penyerangannya gimana dan sebagainya. Nah, itu dari segi ilmu epidemiologi. Yang ketiga, untuk memperkirakan perkembangan suatu penyakit dengan berdasarkan periodisasinya atau tren. Ya, sekarang kita kan kenal COVID-19 ya. Bagaimana pemerintah itu bisa memutuskan bahwa suatu daerah itu harus di lockdown dan daerah lain tidak. Nah, itu bisa dicari atau disimpulkan datanya menggunakan ilmu statistik untuk kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah memperkirakan faktor-faktor penyebab masalah. Nah, mencari sebab masalah nih, mencari faktor penyebab, yaitu juga bisa dengan menggunakan statistik. Ya. Jadi dari semua kemungkinan penyebab masalah, misalnya penyakit ya, nah itu bisa kita cari penyebab yang paling kuatnya pengaruhnya terhadap penyakit itu apa. Nah, itu bisa kita cari. Kemudian yang berikutnya adalah untuk memperkirakan sumber daya dan potensi pemanfaatan serta pengembangannya dalam antisipasi permasalahan kesehatan yang terjadi. Nah, bagaimana kita bisa memetakan masalah kemudian memanfaatkan sumber daya yang ada ya untuk mengantisipasi masalah tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah merencanakan upaya efektif dan efisien berdasarkan data ya dan prioritas dan sumber daya yang tersedia. Nah, itu bisa dipetakan semua dengan ilmu statistik. Berikutnya adalah untuk menganalisis hambatan pelaksanaan program. Nah, ini yang paling penting nih. Misalnya ada suatu program baru, ya, mau dijalankan. Ya, kita harus teliti dulu apa hambatan-hambatannya kalau ini dilaksanakan. Mungkin dari perilaku masyarakat, bagaimana, dari pengetahuan masyarakat, dari hambatan di masyarakat dalam melaksanakan suatu program. Nah, bagaimana alternatifnya? Nah, itu juga bisa dilihat dengan statistik. Kemudian menilai hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai. Ya, misalnya ada suatu penyuluhan misalnya. Ya, ada masyarakat disuluh tentang sampah. Nah, kemudian setelah disuluh, ya, tentu kita ingin tahu bagaimana hasil penyuluhan kita itu efektif atau tidak. Nah, untuk mengetahui keefektifannya itu, kita bisa menggunakan statistik. Yang berikutnya adalah mendokumentasikan semua data kesehatan. Nah, ini dalam bidang rekam medis. Nah, kemudian bisa kita bandingkan suatu rumah sakit dengan rumah sakit lain, atau suatu puskesmas dengan puskesmas lain, ataupun dari daerah lain ya ke daerah kita bandingkan. Nah, mana yang lebih bagus ya? Itu bisa kita jadikan ya tolok ukur ya untuk meningkatkan mutu dari instansi kesehatan kita. Nah, kira-kira secara garis besar itu adalah kegunaan ilmu statistik dalam kesehatan. Nah, jadi untuk klasifikasinya sendiri ya, ilmu statistik itu dibagi menjadi dua bagian yang besar. Pertama adalah statistik deskriptif. Nah, ini yang sedang kita pelajari dalam mata kuliah Biostatistik 1. Yang kedua adalah statistik induktif atau statistik inferensi atau disebut juga statistik analisis. Ya. Bedanya apa? Nah, statistik deskriptif itu dia menggambarkan karakteristik data. Nah, biasanya kalau statistik deskriptif ini dia fungsinya untuk mendeskripsikan suatu masalah dalam suatu populasi. Nah,
Sedangkan statistik induktif itu data hasil statistik deskriptif tadi diolah lebih lanjut sehingga ya menghasilkan suatu kesimpulan ya, yang dapat diambil dari hasil analisis tersebut sehingga bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Nah, kita lihat definisinya secara lebih dalam lagi. Jadi statistik deskriptif atau disebut juga statistik deduktif adalah bidang statistik yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan analisis data secara sederhana. Nah, mengapa perlu ya untuk digambarkan ya keadaan atau karakteristik populasi yang dikaji? Ya. Jadi supaya bisa dianalisis lebih lanjut ya, jadi perlu digambarkan terlebih dahulu. Nah, untuk statistik deskriptif ya, peralatan atau tools yang banyak digunakan adalah tabel, grafik, diagram, peta, gambar, dan lain-lain. Nah, hasil perhitungan analisis dapat dihadirkan dalam bentuk proporsi, modus, median, mean, variansi, dan standar deviasi. Nah, jadi ini ciri khas dari statistik deskriptif, yaitu hasil analisisnya tadi. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih dalam pada sesi-sesi selanjutnya. Nah, yang kedua itu statistik analitik inferensial atau disebut juga statistik induktif. Nah, statistik induktif ini adalah bagian dari statistik ya yang mencakup semua kegiatan statistik secara utuh. Ya, jadi deskriptif itu termasuk ke dalam statistik inferensial, salah satu bagiannya. Ya. Jadi tadi kalau statistik deskriptif itu dia mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, ya, dan analisis data. Tapi tidak ada penarikan kesimpulan berdasarkan data tersebut. Nah, jadi bedanya adalah kalau di statistik deskriptif itu tidak ada penarikan kesimpulan, sedangkan di statistik inferensial ada. Nah, penarikan kesimpulan inilah yang dijabarkan dalam berbagai metode. Nah, nanti ini cara penarikan kesimpulan ini yang akan kita pelajari dalam mata kuliah selanjutnya, yaitu biostatistik 2. Tujuan dari statistik analitik ini adalah untuk menggeneralisasi ya, hasil pengukuran dari sampel ke populasi. Ya, jadi dari sekian banyak ratusan ribu atau ratusan juta ya jumlah populasi, kemudian diambil beberapa cuplikan dari populasi tersebut untuk diukur. Ya. Kemudian hasilnya tadi diolah dengan statistik analitik, sehingga kesimpulannya dapat dianggap general ke populasi, dapat dianggap menggambarkan ya karakteristik dari populasi tadi. Nah, alat yang digunakan pada statistik analitik adalah teori estimasi dan pengujian hipotesis. Nah, teori-teori ini nanti cabangnya akan banyak. Nah, itu akan kita bahas dalam mata kuliah selanjutnya, yaitu biostatistik 2. Nah, sekarang kita masuk kepada data. Ya. Data itu secara etiologi, dia berasal dari bahasa Latin, yaitu datum, yang merupakan bentuk jamak. Ya. Datum adalah data yang dapat mewakili kata jamak maupun tunggal. Ya, jadi, prosesnya untuk mendapatkan informasi, salah satunya adalah data. Nah, jadi dari kejadian, kemudian diolah menjadi fakta, dan fakta dikumpulkan menjadi data, data diolah menjadi informasi. Ciri-ciri data, ya, data selalu berbentuk angka atau simbol angka. Tidak pernah data itu berbentuk kalimat atau huruf. Nah, jadi kalau data tersebut bukan angka atau tidak mempunyai ukuran berupa angka, maka dia harus disimbolkan dalam bentuk angka.
ya, dicirikan dalam bentuk angka. Misalnya, jenis kelamin tidak punya ukuran berupa angka. Laki-laki dan perempuan, misalnya seperti itu. Nah, untuk itu, karena dia bukan angka, maka kita simbolkan menjadi angka. Misalnya, pria kita simbolkan menjadi angka 1. Dan wanita kita simbolkan menjadi angka 2. Nah, itu yang dimaksud dengan simbol angka. Nah, kemudian data harus tersusun teratur dan berurutan sesuai dengan aturan, kaidah, hukum, rumus, dan dalil-dalil tertentu. Kemudian, mengapa tadi data disebut dengan jamak? Karena sebenarnya data itu supaya lengkap dia harus berupa agregat, yaitu seluruh kumpulan nilai-nilai pengukuran yang merupakan suatu kesatuan. Ya, sehingga dia memiliki arti kalau dia berkumpul secara keseluruhan. Nah, makanya data itu harus lengkap ya. Kita lihat klasifikasi dari data, pengelompokan. Ya, data secara garis besar itu terdiri dari data diskrit dan data kontinu. Nah, di mana data diskrit adalah kumpulan angka-angka yang tidak memiliki desimal atau pecahan, sehingga antara dua bilangan bulat ya diperoleh dari menghitung. Ya, jadi menghitung 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu ya. Jadi frekuensi dia. Ya. Nah, jadi tiap objek memiliki satu satuan yang utuh dan tidak memungkinkan untuk terjadi secara sebagian ya, atau belum satu ya. Misalnya jumlah rumah sama dengan 34 rumah. Tidak pernah orang menghitung rumah 34 setengah rumah. Ya, walaupun ada rumah yang belum jadi, itu tidak dihitung. Yang dihitung hanya sudah berupa satu kesatuan. Nah, kemudian contoh lain adalah jumlah penduduk 3.657 jiwa. Tidak pernah orang menghitung 3.657,7 jiwa. Nggak pernah ya. Nah, kalau ada jutanya di ujungnya mungkin, karena kalau ada jutanya masih bilangan bulat hasilnya. Nah, walaupun manusianya masih bayi ya, tapi tetap dihitung satu jiwa seperti itu. Nah, itu adalah disebut dengan data diskrit atau data anumerasi. Angkanya bukan bilangan cacah, tapi hanya bilangan bulat. Kemudian yang kedua adalah data kontinu atau data measurement. Ya, dari katanya adalah data hasil pengukuran ya. Adalah kumpulan data-data yang dimungkinkan untuk memiliki bilangan desimal atau pecahan. Ya, antara dua bilangan bulatnya yang mana tidak terhingga biasanya didapatkan dari proses pengukuran. Contohnya, tinggi badan 175,5 cm. Ada ya ukuran seperti itu. Kemudian, berat badan misalnya 67,75 kg. Nah, dan lain-lain. Nah, biasanya data kontinu ini ada satuan ukurnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian data menurut sifatnya itu dibagi dua. Ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Nah, data kualitatif adalah kenyataan yang menunjukkan sifat-sifat objek yang tidak memungkinkan secara langsung dapat diubah menjadi angka. Ya, sehingga untuk merubahnya menjadi angka itu perlu pendekatan dalam bentuk kategori. Nah, misalnya tadi yang saya bilang, jenis kelamin itu tidak memungkinkan diukur sebagai angka, tapi memungkinkan dijadikan kategori atau simbol angka. Nah, yang kedua adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Ya, bisa data diskrit, bisa data kontinu tadi. Ya, misalnya 60 rumah, 2.345 jiwa, 23 km, 19 gram, dan lain-lain. Kemudian data menurut sumbernya ada data primer, sekunder, tersier,
dan quarter. Ya, data primer itu adalah yang paling tinggi, ya, adalah data yang diperoleh secara langsung oleh si pengambil data atau kita sendiri, ya, sebagai pengambil data. Nah, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari olahan data primer. Nah, biasanya sudah diambil orang lain, kita pakai datanya, kemudian kita olah ya, untuk mengambil kesimpulan. Nah, kalau data tersier, di atasnya lagi data yang diperoleh dari olahan data sekunder dan sebagainya. Data quaterner adalah yang selanjutnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang skala data. Nah, jadi dalam statistik, skala data ini memegang peranan yang sangat penting. Jika kita tidak paham tentang skala data, maka akan sulitlah kita menentukan model atau metode dalam pengolahan data statistik dalam rangka mengambil kesimpulan dari suatu fenomena. Nah, baik, skala data itu ada 4 macam. Nah, yang pertama adalah skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan yang keempat adalah skala rasio. Kita lihat satu persatu. Skala nominal, ciri-cirinya adalah dapat dibedakan. Kalau dibuat secara operasional matematika, itu tandanya adalah sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, contohnya, mata pencaharian. Ya, pedagang, petani, swasta, misalnya. Suku bangsa, Sunda, Jawa, Madura, Batak. Jenis kelamin, laki-laki, wanita. Nah, yang perlu digarisbawahi pada skala nominal ini bisa dikategorikan atau bisa dibedakan seperti contoh ini. Tapi dia tidak bisa kita urutkan. Ya, kalau kita ranking, ya, mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3, atau mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, itu tidak bisa kita tentukan. Nah, itu adalah ciri dari skala nominal. Ya, kita contohkan, pedagang, petani, swasta, mana yang nomor 1? Mana profesi yang lebih baik? Tidak ada yang bisa bilang bahwa pedagang profesinya lebih baik daripada petani. Nah, bisa jadi petani itu bisa lebih kaya daripada pedagang. Nah, dan sebaliknya. Nah, jadi tidak bisa kita tentukan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Itu disebut dengan skala nominal. Yang kedua adalah skala ordinal. Nah, di mana ciri-ciri skala ordinal ini adalah dapat dibedakan atau dapat dikategorikan seperti skala nominal tadi. Kemudian dia dapat bonus ciri yang kedua, yaitu dapat diurutkan. Nah, berarti dia lebih tinggi daripada skala nominal tadi. Dia dapat dibedakan dan dapat diurutkan. Kalau kita buat secara operasional matematika, dia dilambangkan dengan sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil atau kecil dari, dan besar dari. Nah, contohnya tingkat pendidikan SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi. Bisa tidak kita tentukan mana yang lebih rendah dari contoh ini? Ya, SD paling rendah, nomor 2 SLTP, nomor 3 SLTA, nomor 4 perguruan tinggi, nomor 5 pasca sarjana, misalnya seperti itu. Nah, contoh lain misalnya tinggi badan, misalnya tinggi, sedang, rendah, misalnya seperti itu. Mana yang lebih di bawah? Rendah. Mana yang lebih di atas? Ya tinggi. Mana yang di tengah? Ya sedang. Nah, itu bisa secara pasti kita urutkan. Nah, itu disebut dengan skala ordinal. Nah, kita lanjut ke yang ketiga, adalah skala interval. Skala interval, ciri-cirinya dia dapat dibedakan, dapat diurutkan, kemudian tambahan lagi satu sifatnya atau cirinya, yaitu interval itu dia punya alat ukur. Ya, tetapi besarnya interval setiap alat ukur tidak menunjukkan arti yang sebenarnya. Ya, karena antara satuan alat ukur yang satu dengan yang lainnya
pada suatu dimensi yang sama atau suatu kategori yang sama, itu angka nolnya nggak sama. Nah, bagaimana tuh menjelaskannya? Ya, contoh data suhu ya atau temperatur. Temperatur alat ukurnya berapa macam? Ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Ya, dari semua alat ukur tadi, coba kita bandingkan. Apakah 0 derajat Celsius itu sama dengan 0 derajat Kelvin misalnya? Sama atau tidak? Nggak sama ya. Karena 0 derajat Celsius itu sama dengan 273 Kelvin. Sedangkan 0 derajat Kelvin itu sama dengan minus 273 derajat Celsius. Nah, walaupun skalanya, intervalnya sama-sama 100, tapi angka nolnya tidak sama. Nah, itu disebut dengan skala interval. Nah, contoh lain misalnya ukuran tahun. Tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Apakah tanggal 1 Januari sama dengan tanggal 1 Muharram? Nggak sama. Jadi awalnya, titik mulainya itu tidak sama. Nah, itu disebut dengan skala interval. Yang terakhir itu disebut dengan skala rasio. Nah, ciri-ciri dari skala rasio adalah 1 dapat dibedakan, 2 dapat diurutkan, 3 intervalnya sama setiap alat ukur. Kemudian antar alat ukur mempunyai angka nol yang absolut. Nah, apa pula itu nol absolut? Ya, contoh. Ya, kita langsung ke contoh ya. Contohnya data berat. Berat itu satuan ukurnya apa aja? Gram, kilogram, pound misalnya. Ya, kalau British ya itu pound ya. Nah, kita lihat apakah 1 kilogram itu sama dengan 1 gram? Nggak sama ya. 1 kilogram ya sama dengan 1000 gram. Tapi kalau 0 kg, apakah sama dengan 0 gram? Sama. Ya, sama-sama belum ada ya, sama-sama titik awal dari satuan berat. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah misalnya data jarak. Kilometer dengan yard atau kilometer dengan mile misalnya. Kalau 1 kilometer itu sama dengan 1 mile itu sama dengan 1,6 km ya. Tapi 0 km itu sama dengan 0 mile. Ya. Nah, 0 inilah yang disebut dengan angka 0 absolut ya. Setiap alat ukur punya satu garis titik yang sama ya, yaitu pada angka 0. Nah, itu disebut dengan 0 absolut. Baik teman-teman semua, itu saja yang perlu saya sampaikan tentang konsep dasar statistik dan data. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan diisi pada kolom komentar. Oleh karena itu, saya akhiri pertemuan pada sesi kedua ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.